Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian pada sesi kedua, meeting kedua, pertemuan kedua STI, Sistem dan Teknologi Informasi. Saya akan bantu untuk presentasi dulu ya, memastikan semuanya yang telah hadir saat ini untuk bisa tercentang hadir pada sistem. Karena tadi ada beberapa yang mengalami kendala teknis untuk input ataupun masuk ke dalam presensinya. Ini saya langsung menggunakan role-nya dosen untuk centang sesuai dengan yang ada di daftar partisipan. Saya sekaligus konfirmasi. Ini sebenarnya sebagian besar sudah berhasil ya. Pak Muhammad Ali Asrika hadir. Saya cek di presensi belum ya. Di partisipan list belum kelihatan. Pak Abdullah Hussein sudah masuk. Pak. Oke, saya tandai di sini. Bisa minta tolong dicek Pak Husin di aplikasi Bapak untuk mengonfirmasi. Mestinya tidak masalah. Ini sudah tertandai di sini. Terus Pak Lutfi belum ya. Pak Rifki, Ahmad Rifki. Hadir Pak. Oh Pak Rifki, oh ya Rifki Anda ini ya. Oke. Anda Android kan ya? Oh ya, minta Betul. tolong di rename namanya sesuai dengan nama alat hardware software kemarin yang sudah dipilih pada waktu pertemuan pertama. Kalau Pak, kalau saya ganti bisa nggak? Kemarin tuh kan saya ambil huruf B-nya tuh Pak. Boleh diganti nggak Pak? Loh, nggak apa-apa Pak, sudah lucu itu Pak Heri. Oke Pak. Baik, makasih Mas Basik. Nggak apa-apa. Bisa pakai sesuai dengan alfabet nama yang digunakan sebagai panggilan atau terusannya nggak apa-apa, boleh juga. Baik, Bagus. makasih. Saya suka itu backspace itu. Untuk absensinya. Iya, satu lagi sebentar ini Burut masih belum berhasil ya Bu? Burut. Loh, nggak ada tadi sempat ngechat tadi. Ini masih coba lagi Pak, masih loading. Masih loading. Apakah ada kodenya, Pak? Saya centang aja langsung di sini Pak Lutfi ya, Pak Lutfi. Di bawah. Biar cepet Muhammad Ya. Lutfi ya, Muhammad Lutfi ini. Oke. Kasih, Pak. Burut sama Pak Ali. Burut tadi perasaan ada deh. Hadir Pak. Oh ini baru mau masuk nih Pak, kodenya berapa tadi ya? Kodenya tuh Pak. Udah bisa ya Bu ya? Belum bisa juga, tak centang sini aja ya. 784652 Mbak Ruth kodenya. Akhirnya bisa masuk akhirnya. Finally. Bisa Pak. 784 berapa? Sudah saya tandai tapi Bu. 784652. Aman. Tinggal Terima kasih, Pak Ali yang belum. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah rename sesuai dengan nama benda. Oh, ini Pak Ali akhirnya datang. Pak Ali confirm. Halo. Pak Ali bisa mendengar suara saya Bapak? Pak Ali, halo. Halo Pak. Oke. Baik, saya centang hadir di sini. Siap Pak. Oke, alhamdulillah sudah tercatat hadir semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi sebagaimana rencana yang sudah kita sepakati pada pekan lalu. Ini urutan untuk presenternya. Materi 2, 3, 4 atau mungkin kalau nggak cukup waktunya 2 sama 3 dulu untuk hari ini. Ya, mohon bantuannya dari Mbak atau Bu Putu dan Mas Putu-Pitupi. Ini teman sekolah saya dulu. Terus sama Pak Rizky. Untuk bisa coba. Azik saya juga ada di grup 2 ya. Oh,
kemarin pindah dari grup 9 kalau nggak salah. Oh, oke, nice. Baik. Baik, Pak Anda. Iya, belum kecatat di sini screenshotnya. Oke, monggo. Bisa dicoba untuk screen share. Izin untuk share screen, Pak. Oke, Pak Rizky Router. Bila ada file yang ditampilkan nanti mohon berkenan untuk bisa share juga di meeting chat ya, supaya bisa saya masukkan ke Classroom nanti. Sebentar, Pak. Sebagai informasi nanti Mas atau Pak Rizky Router, Pak Anda Android, dan Bu Putu P2P akan menyampaikan materi tentang bisnis elektronik global dan kolaborasi. Bila di antara Bapak Ibu nanti ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin interrupt, menyampaikan pendapat berkenaan dengan materi yang disampaikan, very welcome. Nanti bisa raise hand terlebih dahulu, tata cara mainnya ya. Raise hand, nanti kemudian saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan untuk bisa menyela atau menyampaikan pertanyaan. Oke. Oh, kayaknya ini saya ada agak susah, Pak. Coba di Mbak Putu. Di share screen Mbak Oke. Putu. Oke. Ini udah masuk nih dari Mas Rizky. Mas Rizky masih nge-mute. Di Zoom-nya. Ini kalau nyari udah kadung share screen gini bingung nyari tombol Zoom biasanya. Nempel di atas biasanya, Mas. Keluar nggak? Suka gitu emang. Kalau sudah share screen itu bisa bingung. Pak, share screen dari sini ya, Mas Rizky. Oh ya, bis. Udah. Nah, Udah. Oke. Baik. Diulangi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari grup 2 itu akan mempresentasikan mengenai global e-business dan kolaborasi. Itu anggotanya ada saya, Rizky Router, kemudian Putu P2P, dan Anda Android. Untuk yang pertama itu mengenai bisnis proses. Untuk definisinya sendiri, untuk bisnis proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh aliran material, informasi, dan juga pengetahuan di antara para peserta proses bisnis. Untuk sebagai contohnya, itu ini saya sadur dari buku referensi untuk mata kuliah kali ini. Itu ada untuk manufacturing dan production, itu bisa ada untuk bisnis prosesnya ada assembling dan produk, kemudian pengecekan kualitas dari produk yang dibuat, kemudian proses dari material tersebut. Kemudian apabila dari segi human resource itu adalah perekrutan karyawan, kemudian mengevaluasi job performance dari masing-masing karyawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengaruh information technology dalam bisnis proses. Dalam bisnis proses sendiri itu terdapat koordinasi yang cukup kompleks karena kan dalam sebuah perusahaan
dalam contohnya itu ada sales, accounting, kemudian ada manufacturing. Nah, dari ketiga departemen ini itu pasti berkoordinasi satu sama lain. Nah, dengan adanya information technology itu dapat dijalin lebih simpel untuk koordinasinya. Contohnya itu sistem integrasi stok dengan order. Misalkan dalam proses manufacturing untuk material stoknya rendah, apabila sudah ada sistemnya itu akan ada minimal stok yang nantinya memungkinkan untuk auto generate untuk melakukan order part tersebut. Seperti itu. Kemudian dalam contoh yang lain untuk sistem IT dalam bisnis proses itu ada salah satunya itu transaction process system, yaitu sebuah sistem yang menyajikan informasi mengenai aktivitas dasar seperti penjualan, penggajian, kemudian flow material dalam sebuah factory. Ini salah satu contoh dari TPS atau Transaction Processing System, yaitu payroll. Mungkin dari kebanyakan rekan-rekan yang bekerja itu pasti dalam pekerjaan itu untuk penggajian pasti dalam bentuk payroll. Untuk di tempat pekerjaan saya sendiri itu setiap bulan kami mendapatkan attendance detail, yaitu berupa time in dan time out ketika kita bekerja. Kemudian apabila kita ada overtime, di situ akan ada kalkulasi overtime yang yang saat di bulan tersebut gitu. Kemudian itu nantinya akan jadikan basic untuk penggajian kita kemudian. Nah, di sistem ini itu hampir sama gitu. Nah, cuma kalau di sini itu lebih kompleks, yaitu ada sampai ke manajemen reports, kemudian ada ledgernya sampai dengan penggajian seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk sistem untuk business intelligence. Nah, ini lebih advance lagi. Untuk business intelligence sendiri merupakan istilah kontemporer untuk data atau tools atau software untuk organizing, analyzing data yang dapat dijadikan dasar untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Nah, ini ada salah satu contohnya business intelligence, yaitu manajemen information system. Di sini itu ada beberapa contoh untuk order file, kemudian production master file dan accounting files ini dibuat dalam satu MES files. Nah, kemudian di sini itu akan diolah untuk menjadi report ke manajer, yang nantinya manajer itu akan melakukan analisa dan juga pembuatan keputusan dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan di sini, seperti itu. Kemudian untuk business intelligence juga salah satu contohnya itu ada decision support system. Ini DSS ini berfokus pada problem yang kondisinya dapat berubah sewaktu-waktu. Contoh, apabila dalam industri logistik, apabila misalkan ada satu negara yang sedang berperang sehingga dia tidak bisa transit atau melewati garis tertentu. Nah, di situ itu menggunakannya itu decision support system dalam sebuah sistem tersebut. Kemudian itu yang terakhir ada decision support system. Ini minta maaf, ini harusnya digital enterprise. Nah, di sini kalau di sini itu semua data yang dikumpulkan itu dibuat dalam satu data enterprise seperti ini, display seperti ini. Kemudian di sini kita dapat menentukan mana yang dapat kita pilih untuk dilanjutkan produksinya atau tidak dan seperti itu. Nah, kemudian untuk hubungan antara e-commerce, e-business dan e-government, ini saya ambil contoh untuk e-government itu adalah Sambara. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Sambara, ini Samsite Online Mobile Jawa Barat. Kemudian untuk e-commerce teman rekan-rekan sudah tahu. Jadi e-Sambara ini kita membayar pajak tahunan untuk kendaraan itu secara online, dan pembayarannya itu bisa menggunakan Blibli atau Tokopedia atau ke Indomaret. Nah, kalau yang saya tangkap mungkin karena e-government mungkin kurang tepat untuk e-business, tapi secara konsep ini salah satu bentuk dari irisan antara e-government dan e-commerce itu menjadi sebuah e-business seperti itu. Baik, selanjutnya untuk dari Mas Anda. Baik, terima kasih Mas Rizky Ruter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya untuk bab berikutnya adalah kenapa sistem itu penting untuk kita bisa berkolaborasi dan melakukan social business. Kemudian teknologi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kolaborasi dan social business itu. Next, sebelum masuk ke teknologinya, ini saya bikin secara mind mapping ya. Jadi yang sebelah kanan dulu, yaitu 2.3. Ini bagaimana orang di suatu perusahaan itu menggunakan sistem informasi secara bersama-sama, kerja dengan goal yang sama, dan mengkoordinasikan rencana serta aksi. Nah, juga suatu bisnis itu juga perlu suatu sistem untuk mendukung kolaborasi dan teamwork. Pengertian kolaborasi itu apa? Jadi kolaborasi itu yang pertama dia punya goal yang sama dulu, kemudian fokus untuk menyelesaikan tugas atau misi, kemudian biasanya ini kolaborasi dilakukan di dalam bisnis itu sendiri atau antar bisnis, jadi B2B ya. Kemudian kolaborasi juga bisa berlangsung secara singkat ataupun jangka panjang, dan juga bisa berlangsung secara formal maupun informal. Dan mengapa kolaborasi itu penting ya? Yang pertama adalah kalau berdasarkan literatur ini, kolaborasi itu dapat mengubah nature of work kita. Jadi yang sebelumnya barangkali pekerjaan di manufaktur itu sifatnya silo ya. Jadi ada divisi operation katakanlah, kemudian ada divisi maintenance, kemudian ada divisi finance gitu ya. Ini dengan adanya kolaborasi dibuat lebih organized, lebih terstruktur dan lebih cair. Kemudian berikutnya adalah menumbuhkan kerja yang lebih profesional. Kemudian berikutnya mengubah organisasi dari suatu perusahaan itu tidak lagi sifatnya perintah itu cascading saja, tidak lagi perintah itu top down, tapi decision making itu sudah sampai level frontliner kalau kita melakukan kolaborasi. Kemudian ini juga bisa mengubah skop perusahaan yang tadinya barangkali perusahaan itu sifatnya skopnya hanya lokal saja, kemudian berkembang lagi dengan kolaborasi yang bagus menjadi levelnya nasional ataupun bahkan multinasional. Kemudian juga bisa kita menekankan inovasi dan mengubah kultur pekerjaan dan bisnis. Berikutnya adalah sosial bisnis ya. Sosial bisnis ini seperti media sosial, tapi ini lebih ke arah perusahaan. Jadi kalau media sosial itu yang di dalamnya adalah profil seseorang, tapi kalau social business adalah profil dari suatu bisnis. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan interaksi yang lebih dalam ya antar grup, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan, dan mendorong sharing informasi, kemudian juga inovasi serta keputusan. Kemudian kata kunci dari social business adalah conversation. Jadi harus ada percakapan, harus ada obrolan, harus ada sharing informasi yang transparan, baik itu internal bisnis itu sendiri maupun antar bisnis. Kemudian berikutnya benefit dari kolaborasi dan social business itu adalah bisa meningkatkan productivity, quality, inovasi, customer service, kemudian financial performance, profitability, sales, dan sales growth. Kemudian beberapa tools dan teknologi yang biasa digunakan untuk melakukan kolaborasi di suatu bisnis itu, yang dicontohkan di sini, yang pertama adalah email dan instant messages. Jadi kalau email itu sudah sangat lama ya kita menggunakan email ini untuk sarana komunikasi, baik itu formal maupun non-formal. Kemudian sekarang ada WhatsApp ya sebagai bentuk contoh dari instant messaging. Dan ini juga
penggunaannya sangat luas, tidak hanya di keluarga tapi juga di bisnis, di lingkup bisnis kita juga berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp ini. Baik itu untuk melaporkan status ataupun memberikan order, itu pun sudah bisa melalui IM atau instant messaging. Kemudian ada yang namanya CSB platform. Nah, CSB platform ini yang dicontohkan adalah kolaboratif social business platform ya. CSB itu kolaboratif social business. Itu yang pertama contohnya virtual meeting system. Jadi seperti yang kita gunakan saat ini, ada Zoom, kemudian ada M-Teams. Kalau di kantor kami itu menggunakan M-Teams ya dari Microsoft. Nanti akan saya jelaskan lebih detail implementasi M-Team-nya. Kemudian ada juga Cloud Collaboration Service. Jadi data kita itu disimpan di cloud dan kita bisa mengedit ataupun mengupload ya data tersebut secara bersama-sama di grup maupun di luar grup bisnis kita. Kemudian ada Microsoft SharePoint dan IBM Notes. Kemudian terakhir ada Enterprise Social Networking Tools. Berikutnya, bagaimana kita membangun kultur kolaboratif dan proses bisnis. Itu caranya adalah yang pertama, business culture dan business proses ini harus lebih sosial atau lebih terbuka ya. Kemudian berikutnya, senior management ini harus menunjukkan atau harus mendorong kolaborasi ataupun teamwork di organisasinya. Jadi memang dorongan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama itu harus datang dari senior manajemen di suatu perusahaan. Kemudian berikutnya adalah suatu tim itu diberikan penghargaan atas performance-nya dan juga individu itu diberikan penghargaan atas performance-nya di dalam tim. Kemudian policies, produk, desain, proses, dan sistem ini bergantung pada tim di seluruh level. Next slide. Berikutnya adalah role ataupun tanggung jawab dari information system function di suatu bisnis. Jadi kalau dulu ya di awal-awal kita mengenal IT itu umumnya hanya fungsi supporting saja ya, seperti IT support, kemudian juga programmer gitu ya. Tapi sekarang role dari fungsi IT itu sudah sangat berkembang. Kalau di literatur ini ada beberapa fungsi yang disampaikan ya. Yang pertama itu ada CIO atau Chief Information Officer. Kemudian ada CSO, Chief Security Officer. Berikutnya adalah CKO, Chief Knowledge Officer, dan Chief Data Officer. Nah, kalau di organisasi di perusahaan kami, memang tidak sepenuhnya sama ya dengan apa yang ada di buku, tapi kurang lebih ada beberapa organisasi di sini yang saya kutip. Yang pertama ada Integrated Data Management. Di bawahnya ada data referensi dan metadata, kemudian data modeling dan desain, data analitik, data quality dan digital. Kemudian berikutnya untuk organisasi Cyber Security Center. Di bawahnya ada IT Security, Computer Emergency Response Team dan Patch. Kemudian ada Threat Vulnerability dan SIM. Kemudian dua fungsi berikutnya ada Enterprise IT Solution. Ini ada ERP Solution, biasa menangani untuk aplikasi seperti SAP atau MySAP. Kemudian ada Non-ERP Solution, ini di luar SAP ya, seperti aplikasi-aplikasi umum yang web-based. Kemudian ada Automation and Integration Solution, Solution Maintenance. Terakhir ini ada Enterprise IT Architecture, Planning and Governance.
Ini menangani mengenai IT arsitektur, IT policy, dan IT compliant governance. Selanjutnya, berikutnya, next. Ini adalah sedikit mengenai aplikasi M-Team ya. Mungkin sebagian dari kita juga sudah menggunakan. Saat ini aplikasi M-Team ini cukup atau digunakan sebagai aplikasi utama untuk kita berkolaborasi umumnya untuk melakukan virtual meeting. Awalnya seperti itu pada saat pandemi. Kemudian sampai saat ini berkembang karena ternyata aplikasi M-Team ini yang dimiliki oleh Microsoft punya fungsi yang lebih powerful, tidak hanya untuk virtual meeting, tapi juga untuk berkolaborasi karena banyak aplikasi add-on yang ada di dalamnya. Next. Nah, fungsi pertamanya dari M-Team itu adalah untuk melakukan komunikasi ya. Ini fitur dasarnya. Jadi kita bisa melakukan chatting, kemudian juga melakukan virtual meeting, kemudian fitur berikutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini didukung dengan aplikasi-aplikasi bawaan dari Microsoft yang embedded di Microsoft Team ini. Jadi seperti ada di dalamnya ada Excel, kemudian OneNote, ada PowerPoint. Nah, ini kita bisa berkolaborasi untuk membuat suatu presentasi katakanlah, ataupun membuat suatu program di tabel di Excel itu melalui aplikasi M-Team. Jadi tidak harus melalui share folder ataupun aplikasi lain seperti OneDrive ya. Jadi kita lakukan semuanya di M-Teams. Next. Kemudian juga ada fitur untuk media penyimpanan ataupun cloud. Jadi ini seperti sharing folder, dan ini pun juga kita bisa akses di M-Team. Tidak perlu kita masuk ke aplikasi OneDrive, karena OneDrive-nya sendiri itu sudah embedded di dalam aplikasi M-Team ini sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah konektivitasnya ke perangkat lain. Jadi aplikasi ini tidak hanya kita akses di laptop kantor saja, tapi juga bisa kita akses melalui handphone kita, tapi juga keamanannya tetap terjamin. Jadi ketika kita akses melalui handphone, kita harus melakukan otorisasi terlebih dahulu ya, melalui aplikasi Microsoft Authorization. Jadi kita tidak hanya menginstal kemudian langsung bisa mengakses, tapi juga harus membuka ataupun melalui Microsoft Authorization dulu, baru bisa kita akses melalui mobile phone. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putu ya, P2P, silakan. Terima kasih Pak Android. Sepertinya sudah banyak dijelaskan. Oke, menyambung yang dijelaskan tadi dari Pak Android sama Pak Router terkait rules dari information system di bisnis, itu kita hanya menerangkan kalau di kami end user itu mungkin adalah pengguna dari peralatan atau software dan diperlukan untuk kepentingan dari setiap departemennya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau information system department itu lebih ke bagian yang mereka akan memaintain hardware-nya, software, data storage, sama arsitektur jaringannya. Bisa next, kalau di tempat kami mungkin nanti perkembangannya dari IT dan OT juga. Nah, rules dari information system ini mungkin lebih ke fungsinya ya, atau bagian khusus untuk IT, itu mirip sama yang tadi sudah disampaikan Pak Android. Intinya sih ada programmer, lalu ada sistem analis, lalu ada Chief Information Officer, sama Chief Security Officer. Ini kalau secara buku, tapi dalam aplikasinya itu mirip-mirip. Kalau di kami ada case-nya ada Business IT Solution, mereka akan memberikan
sebagai penjembatan ya. Jika si end user mungkin pinginnya, oh saya pengen punya dashboard seperti ini untuk memudahkan monitoring atau memudahkan untuk data cloud dari berbagai fungsi yang berhubungan sama fungsinya. Nah, itu kita menyampaikan map-nya dulu, terus kita sampaikan ke business IT solution. Nah, karena di perusahaan tempat kita bekerja itu ada beberapa unit yang tersebar, jadi di setiap unitnya pun itu ada fungsi yang terkait IT, yaitu SSC kalau di kami. Bisa next. Kedepannya juga itu ada fungsi yang terkait karena sekarang semakin banyak digital transformation, jadi banyak juga ya ada tambahan terkait security system. Jadi itu nanti fungsi sendiri terkait security system. Nah, mungkin untuk pengembangan nanti itu akan ada terkait operation teknologi. Kalau tadi kan lebih ke data cloud dari setiap departemen. Kalau operation teknologi karena kita goals-nya adalah production sama asset integrity, ada beberapa peralatan yang ingin dimonitoring secara langsung mungkin dari head office. Nah, itu bisa kita monitoring dan itu jatuhnya ke operation teknologi. Kira-kira arsitektur seperti ini itu kita sampaikan juga ke teman-teman bisnis IT solution supaya karena terkait IT solution itu ada juga beberapa policy dari perusahaan yang berbeda-beda ya. Jadi itu perlu kita sampaikan juga ke tim bisnis IT solution. Bisa next agar dipastikan di plan itu tidak ada gangguan atau virus yang akan mengenai ke peralatan, karena kan antara IT sama OT itu seharusnya hal yang berbeda, jadi diharapkan arsitekturnya pun berbeda. Ini contohnya untuk operation teknologi. Jadi kalau information technology itu kan tadi seperti virtual meeting system, lalu ada cloud system, mayoritas lebih ke informasi. Nah, kalau operation teknologi itu lebih ke plannya itu sendiri. Contohnya seperti ini, itu ada mungkin teman-teman tahu DCS system ya atau controller, dan itu bisa dilihat data-datanya melalui operation teknologi dan menggunakan jaringan yang terpisah dari information teknologi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, di next saja. Nah, sebetulnya bagaimana sih dampaknya perkembangan manajemen information system terhadap karir kita? Jadi karena tadi dari setiap fungsi itu sudah memiliki dashboard sendiri dan juga ada kemudahan di perusahaan dalam menilai employee-nya. Dan selain itu, setiap employee pun dapat informasi dan juga ada platform dari perusahaan yang dapat memberikan kesempatan ke employee-nya untuk memasukkan kira-kira nanti ke depannya pengen apa. Nah, dari sana manajer atau atasannya itu bisa mengetahui vision dari setiap employee-nya. Kira-kira itu sih kemudahan dari manajemen informasi sistem terhadap karir. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Anda di mind mapping tadi, pengambilan keputusan akan lebih mudah karena hanya satu jalur ya. Jadi kalau mungkin dulunya sebelum digital transformation, kita perlu mencari-cari data secara manual ke masing-masing fungsi. Nah, dengan digital transformation, data itu hanya satu jalur. Jadi untuk misleading terhadap data itu bisa dikurangi. Next, Mas. Nah, ini contohnya business solution studi kasusnya di perusahaan kami. Dari setiap fungsi itu memiliki beberapa business solution, beberapa program atau beberapa platform, dan itu ada beberapa yang bisa berkomunikasi atau saling mengirimkan data, seperti yang disampaikan tadi, collaboration terhadap departemen lain. Jadi top manajemen itu untuk pengambilan keputusan lebih mudah. Next, Mas. Nah, ini contohnya adalah seperti yang disampaikan tadi, kemudahan dari manajemen information system terhadap
karir seorang pekerja, itu kita ada studi kasus itu ada platform khusus untuk employee. Nah, di situ ada data, terus apa saja atau hak-hak dari pekerja tersebut juga ada dalam platform tersebut. Dan juga misalnya kita mau mengajukan cuti, kita tinggal masuk ke aplikasinya. Jadi kalau dulu sebelum digital transformation, seorang pekerja itu perlu mengisi form. Jadi dengan digital transformation ini juga kita bisa ke arah paperless. Jadi approval pun by digital. Nah, terkait yang tadi disampaikan ini ada contohnya My Talent. My Talent itu aspirasi pekerja itu bisa kita sampaikan di sini. Ada juga people review itu terkait key performance indicator dari pekerja dan juga perusahaan. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Hazik Hardis. Oke, terima kasih Pak Router, Pak Android, dan Bu P2P atas presentasinya. Lengkap ya, dari sajian teoritis disambung gambaran besar dari awal sampai akhir per chaptersnya di buku, kemudian dilanjut tadi ada studi kasus dari perusahaan juga. Saya punya beberapa komentar sebenarnya, tapi sebelum masuk ke komentar saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar terlebih dahulu. Silakan Mbak Rida. Bu Rida. Ya, Rida Relux. ya, saya Rida mau bertanya sih sebenarnya. Kapan sih sebenarnya sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah proses bisnisnya gitu. Misal proses existing ini di perusahaan tersebut itu udah pakai Excel, kemudian ada inisiasi untuk pembuatan sebuah dashboard. Nah, sebenarnya itu kapan sih sebenarnya dashboard ini itu perlu dibuat atau dibutuhkan gitu? Apakah memiliki sebuah dashboard itu adalah sebuah keharusan gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Very nice question. Kepada tim presenter silakan bisa memberikan tanggapan. Boleh. Apa Pak Android duluan atau gimana? Pak Azik, kalau misal ke pertanyaan itu ada audiens lain ikut menanggapi, bisa juga ya? Boleh saja, tapi sebentar kita berikan kesempatan presenter dulu Pak ya. Boleh tak tanggepin ya langsung ya? Monggo. Tadi kan pertanyaannya kapan suatu data yang sudah terbiasa menggunakan Excel lalu di-convert ke dashboard. Sebetulnya kalau ditanya apakah harus dalam bentuk dashboard secara online atau web based, itu jawabannya enggak sih. Karena realitinya ini contohnya di Jepang ya. Di Jepang tuh mereka konsisten menggunakan Excel. Sebetulnya kuncinya konsisten sih. Kalau kita nggak, meskipun kita sudah pakai web base secara web base, dashboardnya di web base kita bisa buka di mana aja, tapi kita nggak konsisten untuk mengupdate data, itu sama dengan kita menyampaikan data sampah, kasarannya kayak gitu ya. Nah, kalau ditanya lagi, sebetulnya kapan kita perlunya itu discussion antar end user sama tim manajemen kalau menurut kami ya. Di sana mungkin kalau Excel kan memang lebih lebih mudah di semua orang juga bisa ya memasukkan ke Excel ya kalau zaman sekarang ya. Terus juga udah ada sharing folder yang bisa dibuka sama siapa aja dan diedit sama siapa aja. Namun sebetulnya kan lebih friendly user kalau kita membuat yang namanya web based. Kali ini kalau tanggapan kami ya, dia lebih friendly user. Selain itu secara tampilan juga lebih mudah diartikan ya. Jadi semau kita mau lihatnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya pakai Excel, ya dashboard-nya kalau misalnya udah konsisten gitu pakai Excel, mungkin masukannya tinggal di-align-kan sama Power BI. Kira-kira itu sih kalau dari kami mungkin ada tanggapan dari Pak Android dan Pak Router. Ya, dari saya ini kebetulan juga masuk ke dalam bahan yang dibahas ya. Ini kalau kita lihat di buku itu di gambar 2.8, bagaimana kita memutuskan kapan kita menggunakan suatu aplikasi tertentu untuk
kegiatan bisnis kita. Itu kita diberikan tools berupa time and space collaboration matrix. Jadi kita tentukan dulu waktunya, apakah waktunya kita dengan tim atau dengan bisnis lain ya, organisasi lain itu sama atau berbeda. Kita waktunya di shift pagi, tim yang lain di shift malam, itu artinya asinkron kalau di sini ya, different time itu asinkron. Tapi kalau kita kerja di waktu yang sama, itu sinkron. Kemudian berikutnya adalah apakah kita berada di posisi yang sama dengan rekan kerja kita ataupun partner bisnis kita. Bisa di different place atau remote, atau di same place, co-located. Nah, kemudian dari matriks ini akan ditentukan ketika kita kondisi pertama itu same place dan same time. Itu bisa saja kita lakukan face-to-face interaction. Jadi langsung ketemu, ngobrol, diskusi, rapat, selesai, diputuskan di situ gitu ya. Kemudian berikutnya kalau misalnya case keduanya adalah same place tapi waktunya berbeda. Artinya di perusahaannya lokasinya sama tapi shift-nya berbeda. Ini kita bisa menggunakan team room atau menggunakan visual board management katakanlah. Kemudian ada shift work groupware atau project management. Nah, itu yang tools yang bisa kita gunakan di situ. Berikutnya, Saya bantu ini ya, saya tunjukkan figurnya biar enak juga yang lainnya lihatnya. oh ya, terima kasih Pak Aziz. Berikutnya adalah ada different place dan same time. Ini artinya kita waktunya sama tapi posisinya berjauhan atau berbeda. Ini artinya kita remote interaction. Nah, di sini baru diperlukan yang namanya video conferencing, instant messaging, kemudian ada share screen dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini case-nya sudah lokasinya remote, waktunya juga berbeda. Nah, di sini aplikasi yang efektif untuk kita gunakan, ada beberapa contohnya, yaitu email, kemudian bulletin board, ada blogs, kemudian ada group calendar, workflow, wiki ya. Nah, itu. Jadi sebelum kita memutuskan aplikasi apa yang kita gunakan untuk berbisnis, kita harus kita gunakan tools ini dulu ya untuk menentukan karakter dari bisnis kita seperti apa. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Izin menambahkan juga untuk timing ya, kemudian menambahkan dari yang disampaikan Mbak Putu terkait Jepang konsisten dengan Excel. Kebetulan saya juga bekerja di industri manufaktur PMA perusahaan Jepang. Itu jadi di kami itu ada yang memang full untuk sudah digital, mempunyai dashboard, ada juga yang memang konsisten dengan Excel dan juga PowerPoint. Nah, itu tuh dipisahkan dari departemen, misalkan bidang, misalkan untuk produksi itu kita fokus hanya menggunakan Excel saja, tidak ada dashboard khusus untuk pengontrolan produksi. Jadi itu dilaporkan secara manual. Kemudian setiap pagi itu ada pembahasan hasil kualitas, kemudian hasil produksi. Tapi untuk dari segi finance, misalkan untuk order, kemudian penggajian, itu semua karyawan dari operator sampai dengan top manajemen itu mendapatkannya itu bukan slip, kita bicaranya slip gaji ya. Untuk slip gaji itu tidak berbentuk kertas, tapi sudah berbentuk digital. Dikirim ke email masing-masing dan semua untuk manajer khusus itu punya dashboard khusus untuk kehadiran operator sampai dengan staff-staffnya seperti itu. Jadi tidak semua bisa mungkin bagi perusahaan Jepang bisa ada yang bisa mengikuti kemajuan teknologi, tapi ada juga yang masih menggunakan cara kita dalam tanda kutip lama lah ya gitu, kalau Excel gitu seperti itu. Dan tambahannya sekian. Terima kasih. Mantap, jawabannya saya rasa sudah sangat komprehensif. Gimana Mbak Rida? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Bu Putu Pitupi, Pak Android, dan Mas Rizky Ruter. Jadi sebenarnya itu kalau di tempat saya sendiri itu juga menjadi sebuah dilema ya. Karena saya kan sebagai product development itu kan terkadang pinginnya kan mempermudah sebuah proses bisnis gitu. Tapi ternyata dari tempat
kayak dari pihak lain itu merasa masih nggak perlu gitu. Contohnya kayak sekarang proses kalau di tempat saya itu proses pendaftaran kayak internet banking untuk perusahaan itu masih menggunakan form manual gitu ya. Dan saya sebagai product development mengusulkan untuk gimana kalau kita bikin e-form aja gitu, bikin e-form dengan segala skema, dengan segala kayak misalnya nanti di e-form ini nasabah nggak usah tuh ngisi data diri karena data dirinya tinggal kita ambil aja dari sistem dengan nomor rekening yang diberikan oleh nasabah gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa kayak aspek itu yang dari tim mungkin tim legal dan lain sebagainya itu yang merasa bahwa ini tuh untuk keabsahan datanya tuh masih kurang dan lain sebagainya gitu sih. Jadi memang sejujurnya saya juga masih mencari cara gimana supaya sebuah sistem itu bisa diterapkan, diterima oleh pihak lain, dan waktunya pas gitu, timingnya pas, dan bisa memudahkan semua orang gitu sih. Iya, kepentok tim legal ini nanti hubungannya sama bab 4 nih. Mungkin Oh, kita iya. bisa sambung lagi waktu teman-teman bab 4 bahas ya. Pak Heri, mau jadi nambahin, Pak? Cukup Pak Azik, tadi sudah Oke ya. komprehensif, bagus sekali udah cukup. Oke, baik Pak Heri. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ingin menyambung diskusi terkait kapan sebaiknya solusi sistem informasi tertentu itu perlu diterapkan dan kapan tidak perlu, ditahan dulu? Seperti tadi sempat ditanyakan oleh Mbak Ridax ya bacanya, Ridax. Otherwise, kita bisa buka pertanyaan yang lain. Sudah oke sepertinya ya. Saya coba nambahin dikit aja dari yang tadi sempat dipaparkan oleh presenters dengan studi kasus di perusahaan masing-masing. Saya ingin menunjukkan yang di ITS ya. ITS kan juga sebenarnya organisasi juga, satu perusahaan gitu yang bergerak di bidang akademis pendidikan. Itu juga punya divisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi dan sistem informasi. Kebetulan saya di dalamnya, jadi saya sekaligus menyampaikan apa yang saya alami ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk ke websitenya ITS, saya coba buka web browser ya. Maaf, web browser. Kalau dimasuk ke ITS ACID, ada nggak di sini ya organizationnya? Nah, kalau di ITS itu ada ini di bawahnya bidang 3 ya. Sebentar. Wakil Rektor bidang 3 yang ini. Ada DPTSI, Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi. Ini kalau di startup itu yang direkturnya disebut sebagai CIO ya, yang tadi disebutkan sebagai Chief Informational Officers. Cuman uniknya untuk CSO, terus kemudian CPO, CKO dan sebagainya itu tidak ada divisi khusus kalau di ITS. Pun kalau ada itu jadi subdirektorat di bawahnya direktorat yang ini. Misalkan kayak untuk security ya, masalah keamanan itu nanti kalau misalkan saya masuk ke websitenya DPTSI ya. Sorry, typo. Privacy. Jadi kita bagi ada ini security infrastructure. Ini kalau di tempatnya Mbak P2P tadi yang operational apa tadi mana Mbak? Yang bedain ada IT, operational apa tadi namanya? Divisinya tuh. Masih mute, Mbak? Sorry Pak, gimana Pak? Tadi kalau di tempat jenengan tadi ada operational apa tadi? Operational teknologi, tapi itu struktural organisasi masih di bawahnya proses kontrol sama instrumen. Di bawahnya proses kontrol. Dan itu sejajar dengan information. Enggak, beda. Berbeda. Iya, beda divisi. Oh, beda Makanya divisi. itu yang nanti mungkin pengembangannya nanti ke sana.
Oke, berarti beda studi kasus sih, nggak bisa dibandingkan juga dengan yang di ITS. Kalau ini lebih ke business solution tadi itu Pak, Iya, betul. business solution IT. Oke, saya tadi saya sempat mikir, kan jenengan tadi menyebutkan beberapa elemen hardware tadi kan yang ditangani oleh operasional. Saya pikir tadi itu masuk ke eh, tanggung jawabnya atau responsibility dari yang ini, infrastructure. Tapi sepertinya agak berbeda pendekatannya. Iya. Oke, kalau kita ngobrolin tadi ada CIO, terus kemudian ada CSO ya, dan ada kalau di buku itu disebutnya lebih spesifik lagi CISO, jadi Chief of Information Security Officer. Itu kalau di ITS jadi subdirektorat di bawahnya Direktorat Information itu sendiri. Oke, ini studi kasus di ITS. Nah, sekarang kalau saya masuk lagi ke slide, mungkin nambahin dikit lagi sebelum nanti kita break dulu sebentar ya, sebelum masuk ke presenter yang kedua. Ngobrolin masalah ini tadi ya, jadi all in all ini sekaligus untuk merangkum ya, di bagian awal tadi sempat disebutkan ada yang namanya nggak berubah. Wait, berarti saya harus ngubah lewat sini. Saya tutup dulu deh. Wait. It's over here. Ada tadi namanya TPS ya. TPS. TPS, Transaction Processing System. Ini kan sistem informasi yang sederhana, bisnis prosesnya singkat-singkat gitu. Nah, dia nanti akan jadi support dari beberapa sistem informasi tambahan yang nanti membantu pengambilan keputusan, baik yang keputusan yang bersifat rutin. Nah, keputusan bersifat rutin itu diambilnya di sini lewat Management Information System di sini. Jadi business intelligence ada beberapa kategori. Di antara kategorinya adalah Management Information Systems. Ini untuk menangani atau membantu pengambilan keputusan yang rutin, yang prediktif ya. Terus yang decision support ini yang tadi dikatakan oleh Pak Router atau Mas Router tadi, kalau ada kejadian yang jarang-jarang anomali gitu, itu dibantu oleh DSS. Terus kalau ESS ini lebih ke yang sifatnya long lasting ya, dia dan prediksi ke masa jangka panjang, lebih ke jangka panjang. Oke, hanya ingin meng-highlight itu aja, dan selebihnya mari kita break terlebih dahulu ya, singkat saja mungkin sekitar 3 menit, nanti jam 9:30 kita lanjut lagi. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Sebelum masuk ke sesi yang kedua, saya ingin balik sedikit lagi ke yang materi global business dan kolaborasi barusan itu. Ada 2 hal sebenarnya yang saya ingin coba sampaikan kembali, sekaligus mungkin sedikit koreksi ya, tadi kayak seperti ada sedikit informasi yang mislead dari presenter yang sebelumnya. Yang pertama masalah social business. Saya coba tampilkan slides-nya. Ini disampaikan bahwasanya social business itu merupakan usaha untuk membuat aplikasi yang intinya untuk bisa membantu menyambungkan gitu ya, memberikan conversation ke apapun untuk mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan. Tapi aslinya itu bukan untuk membuat ya, tapi lebih mengutilisasi, menggunakan saja. Dan keywordnya yang menggunakan tadi yang ingin saya mungkin lebih tekankan, jadi bukan membuat, menggunakan contohnya jejaring sosial gitu, menggunakan Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya untuk engagement baik dengan pelanggan eksternal berarti ya, dengan suppliers eksternal juga, ataupun internal dengan employees. Nah, yang tadi disebutkan contohnya oleh tim presenter yang sebelumnya itu lebih banyak fokus di employees-nya ya. Penggunaan Microsoft Teams itu lebih mendukung untuk engagement secara internal. Adapun kalau misalkan kita ingin menekankan pada engagement secara eksternal,
itu selain menggunakan media sosial, kita juga bisa menggunakan beberapa tools yang lebih expert. Ada CRM dan ERP, tadi sudah disinggung juga sih sebenarnya. Jadi ERP-nya kalau yang spesifik untuk kebutuhan supply, ini kan ERP ini dalam dan luar ya, eksternal ada, internal juga ada. Kalau yang ke eksternal itu, kalau ke supplier kita pakai SCM, kalau ke customer kita pakai CRM. Nah, yang di internal, contoh penggunaan jejaring sosial di internal itu bisa pakai Yammer, yang kalau di buku itu disebut Yammer, itu yang contohkan untuk kasus perusahaan vaksin itu ya, mereka pakai Yammer, Microsoft Yammer. Nah, kalau misalkan di ITS kita sebenarnya itu sudah punya tim seperti yang tadi sudah ditunjukkan bentuknya oleh tim yang sebelumnya. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian punya akses ke sini juga. Ini misalkan mau bikin Teams untuk segala proses bisnis di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran di ITS itu juga bisa sebagai mahasiswa ya. Jadi membangun engagement antara mahasiswa dan dosen lewat Teams itu bisa. Di sini saya contohkan, saya punya banyak sekali Teams yang tidak hanya terbatas masalah kelas ya. Ada beberapa yang kaitannya dengan lab, ada yang kaitannya dengan perwalian dengan mahasiswa, ada yang kaitannya dengan kelompok riset, ada yang kaitannya dengan pengembangan aplikasi. Ini yang contoh yang kelas dan sebagainya. Nah, di sini kita tidak hanya bisa melakukan sharing files, tapi juga bisa posting, memberikan informasi, announcement dan sebagainya, atau bisa juga direct chats dengan personal yang lainnya. Nah, semuanya diakomodasi oleh satu platform yang sama. Ini semua telah disediakan secara integral. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ingin memanfaatkan ini, sebenarnya bisa langsung diaktifkan saja. Setiap mahasiswa ITS itu punya akses ke sana, Teams, dan lisensi ke Office Microsoft 365 sekarang namanya, bukan Office 365, Microsoft 365 yang lain. Tinggal masuk ke My ITS, terus kemudian klik di link yang ini, portal Office 365 ini, terus lakukan aktivasi. Nanti kalau misalkan ini masih ada permasalahan, bisa kontak di PTSI atau email saya untuk mungkin bisa saya bantu. Ini sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatkan, karena kita lumayan bayar mahal untuk lisensi Microsoft ini, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan Microsoft Teams. Oke, kita bisa geser ke tim yang kedua. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Oke, monggo. Mbak Network. Networknya ada dua ya, Bu Ninis sama Bu Nafisa. Saya ganti aja, Pak. Ganti. Oke. Nah, keluar. Masih loading. Ini tergantung upstreamnya ini. Upstreamnya Bu Nafisa. Materi yang berikutnya adalah tentang information systems, organizations and strategy. Belum keluar ya. Masih proses. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke. Saya izin off cam, nggih, karena networknya sedang, aduh. Ya. Upstreamnya kayaknya buat. Nah, udah keluar sekarang. Baik. Oke, mungkin untuk kelompok ketiga, saya sebagai openingnya, Pak Hafiz. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, dan sepertinya kelihatannya rekan-rekan memiliki wajah yang sudah agak kusut dan juga matanya udah pada gelap dan hitam, jadi mungkin akan kita coba percepat lah presentasi dari kelompok 3. Mungkin next Mbak Nafisa. Oke, jadi kita masuk ke tim, ini saya nyebutnya tim 3 ya, rekan-rekan semua. Kenapa? Kebetulan sangat pas dengan anggota tim kami, di mana meskipun terdiri dari 4 orang, akan tetapi kami itu dari 3 generasi yang berbeda. Jadi kalau kita tahu bahwa secara penggolongan generasi ada X, Y, Z, nah inilah cerminan dari tim kami. Itulah 3 generasi, di sini ada semua. Jadi bisa saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Heri Basuki, kemudian saya sendiri, kebetulan ada Google-nya dan kebetulan saya juga pakai Google, kemudian ada Mbak Romlah, dan juga ada Mbak Nafisa. Next, Mbak. Mungkin ini konten yang akan kami presentasikan, jadi silakan dibaca lah. Ini nggak terlalu penting. Next. Oke, masuk ke chapter pertama. Jadi saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua. Kira-kira apa itu organisasi? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Belum, Mbak. Belum. Sebelumnya dulu, Mbak Nafisa. Mungkin ada yang bisa membantu saya terkait apa itu organisasi? Silahkan raise hand. Kalau nggak ada, langsung saya yang jawab sendiri ini. Sepertinya nggak ada ya. Oke, saya langsung akan memberikan sedikit pengertian terkait apa itu organisasi. Nggak perlu ke slide sebelumnya dulu. Jadi organisasi itu adalah suatu sosial struktur yang formal dan legal, di mana mereka itu memiliki suatu proses yang melakukan, yang akan menghasilkan suatu output. Nah, di sini terdapat 3 elemen untuk organisasi. Yang pertama adalah capital and labor. Nanti silakan di Google Translate kalau tidak tahu. Tapi saya yakin rekan-rekan dengan nilai TOEFL yang bagus paham lah. Kemudian di situ ada production factor yang disediakan oleh lingkungan, dan juga produk yang dihasilkan oleh organisasi yang dikonsumsi, di mana organisasi ini sangat membantu dalam mengoptimalkan utilisasi dari keuangan dan juga SDM. Seperti itu. Slide-nya nggak berubah, Mas Ganang? Belum, Pak. Ini penerangannya aja. Slide-nya selanjutnya. Kemudian kita masuk ke hubungan antara organisasi dengan informasi teknologi. Ini berdasarkan buku yang sudah kita dapat semua, kita download dan kita baca. Dan saya yakin mungkin bagi beberapa kawan tulisannya banyak sehingga kita persingkat di sini. Kalau di sini tulisannya agak banyak, jadi secara verbal saya sampaikan sangat singkat sekali. Kenapa? Jadi memang terdapat suatu keeratan antara organisasi dengan sistem teknologi. Mereka itu sangat mempengaruhi. Di mana pengaruh dari pengaruh tersebut, jadi mereka saling mempengaruhi, di mana di sini terdapat faktor yang melakukan mediasi antara organisasi dengan informasi teknologi. Apa itu yang melakukan mediasi? Yaitu ada lingkungan, budaya, struktur. Ini bisa dikatakan struktur organisasi seperti yang tadi disampaikan oleh tim 2, di mana di tim 2 tadi mereka telah mempresentasikan, ya saya sangat menghargai tim 2 dan terima kasih mereka secara tidak langsung sudah membantu saya untuk mempresentasikan mengenai struktur organisasi, di mana tadi kita bisa lihat di situ ada internal unit, RPO, production, banyaklah penjelasannya. Nah, inilah salah satu yang mempengaruhi dalam keterkaitan antara organisasi dan informasi teknologi. Kemudian bisnis proses, tadi juga tim 2 sudah menjelaskan terkait bisnis proses, ada sedikit lah. Tadi kalau kita perhatikan politik. Nah, politik ini benar-benar sangat mempengaruhi suatu organisasi. Kenapa? Jadi ada nanti politik yang dari luar, pengaruh politik luar itu maklum lah. Bentar lagi 2024 pasti akan berpengaruh besar di suatu organisasi, baik perusahaan ataupun pemerintahan. Dan politik di internal, yang biasa mungkin kawan-kawan sering paham bahwa di suatu lingkungan
perusahaan, kantor ataupun pemerintah pasti ada manusia-manusia yang berpolitik, entah itu untuk mencapai suatu hal, itu sudah pasti. Dan juga manajemen decision, di mana manajemen decision ini merupakan suatu keputusan dari manajemen yang tadi juga kelompok 2 sudah menjelaskan secara eksplisit. Oke. Next, Mbak Nafisa. Kemudian kita masuk ke definisi dari suatu organisasi, di mana kita bisa melihat keterkaitan dengan teknikal mikroekonomiknya. Jadi ini mungkin singkat aja ya, bahwa suatu organisasi yang berhubungan dengan teknikal mikroekonomik itu melalui suatu proses produksi menjadi suatu produk dan suatu service atau suatu keluaran dari lingkungannya, dan produk dan service ini dikonsumsi oleh lingkungan tersebut. Jadi dia berputar aja. Bisa kita lihat di bagian bahwa ternyata inputnya itu dari lingkungan, kemudian organisasi ini menghasilkan suatu output, outputnya dikembalikan ke lingkungan, dan dari lingkungan kembali lagi. Jadi dia hanya suatu perputaran. Organisasi ini hanya memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar yang kemudian akan menjadikan suatu produk dimanfaatkan oleh lingkungan lagi. Next, Mbak Nafisa. Oke, jadi kita masuk ke kebiasaan di suatu organisasi. Nah, di sini sangat menarik ya. Di sini sangat menarik, apalagi apabila kita melihat dari environmental resource, dari bagian tabel yang kita lihat di formal. Jadi kata-katanya adalah formal organization. Jadi dia adalah suatu organisasi yang formal, legal. Dia ngambil resource dari lingkungan sekitar, kemudian outputnya dikeluarkan dari lingkungan sekitar. Tapi yang menarik adalah Anda bisa lihat di statement yang di bawah. Apa itu? Jadi organisasi ini mendevelop suatu kebiasaan dalam suatu pekerjaan. Sehingga kebiasaan tersebut tidak tertuang di buku peraturan manapun. Akan tetapi kebiasaan tersebut kemudian diproses dan dijadikanlah suatu standar operasional prosedur. Anda bisa melihat di sini bahwa most of this arrangement and filling are not discussed in any formal rule book. Jadi arrangement yang merupakan suatu kebiasaan di organisasi itu kadang-kadang tidak dicantumkan di suatu buku peraturan. Tapi itu menguatkan suatu proses di organisasi tersebut, di mana kita bisa melihat bahwa di formal organisasi itu secara struktur itu jelas, ada hierarki, divisi, peraturan, bisnis proses, kebiasaan. Di suatu proses kita bisa melihat ada obligasi, privilege-nya, tanggung jawab, value, normal, dan orang. Akan tetapi yang menarik di organisasi adalah itu, bahwa kebiasaan yang mereka lakukan di organisasi kadang-kadang itu tidak tercantum di suatu peraturan, di suatu buku baku, yang dimana memang kemudian akan dijadikan SOP atau standar operasional prosedur. Oke, next Mbak. Wah, saya harap Bapak-Bapak jangan merasa bosan ini. Kelihatannya udah mulai bosan semua. Semangat sedikit Bapak-Bapak. Perlihatkan kepada saya senyuman Bapak-Bapak yang sangat, oh ada Ibu, saya mohon maaf lupa ada Ibu juga. Jadi saya sebut rekan-rekan aja. Ya, tolong perlihatkan senyuman sedikit lah, jangan terlalu kaku di wajahnya. Karena nanti kalau kita terlalu kaku, kulit turun, muka kelihatan tua sekali, berbahaya itu. Oke, kita lanjut. Coba sebentar untuk mengisi pada malam hari ini. Jadi kita masuk ke feature of organization atau bentuk dari suatu organisasi, di mana dari feature of organisasi ini, dari jenis informasi sistemnya itu kita dibagi menjadi 6. Dibagi menjadi 6. Anda bisa melihat, jangan di bagannya dulu ya, tapi di kata-katanya dulu. Di situ ada routine and business process, organizational politik yang saya sebutkan tadi di awal bahwa politik ini sangat mempengaruhi organisasi, organizational culture atau kebiasaan dalam suatu organisasi yang saya sebutkan juga bahwa kadang-kadang kebiasaan di organisasi ini tidak dicantumkan dalam buku baku, lingkungan dari organisasi sendiri, strukturnya, dan organisasi lain yang mempengaruhi organisasi tersebut. Di mana mungkin secara bagan Anda langsung bisa melihat itu, ini juga sangat ada keterkaitan dengan
tim yang kedua tadi, tim nomor 2 atau sebelumnya tadi yang mengatakan secara organisasi ada sistem pengambil keputusan. Ya, di sinilah Anda bisa melihat segitiganya tersebut. Oke, next, Mbak. Oke, routine and business process. Sebenarnya sih kalau kita membicarakan terkait bisnis proses, rutin dan bisnis prosesnya, maka kita akan bertanya-tanya apa itu bisnis proses. Nah, ketika kita bertanya-tanya apa itu bisnis proses, maka Anda bisa melihat di samping kata-kata di situ terdapat suatu bagan bahwa bisnis proses itu adalah suatu proses identifikasi yang merupakan suatu base dari organisasi, tujuan organisasi tersebut atau jenis organisasi tersebut adalah apa. Bisa Anda lihat proses identifikasinya, kemudian discovery, analisis, design, implementation, monitoring, controlling, kemudian akan kembali lagi. Tapi dia tidak kembali ke identifikasi karena identifikasi adalah step awal untuk melihat bisnis proses dari suatu organisasi. Oke, next, Pak. Kemudian kita masuk ke organizational politik. Nah, ini yang agak menarik ya Bapak-bapak. Di mana mungkin untuk politik ini dibagi dua, satu organisasi, pengaruh politik dari luar dan pengaruh politik dari dalam. Di mana tipe dari ini saya tidak usah membicarakan politik dari luar karena bentar lagi kita akan ada pesta politik juga tahun depan. Jadi kita cukup membicarakan politik dari dalam, di mana bisa dilihat ada beberapa tipe dari organisasional politik itu. Ya, tidak selamanya politik itu jelek. Bisa kita lihat bahwa ternyata ya nggak jelek semua sih. Bisa dilihat ada manipulasi informasi, yaitu jelek tapi nggak apa-apa. Tapi increasing indispensability itu bagus. Divide and rule, jadi dia bisa membagi dan juga memberikan aturan. Nah, forming coalition ini tidak selamanya negatif ya Pak dan Ibu-ibu. Karena forming coalition ini secara politik, kalau kita menginterpretasikan negatif berarti terjadi gap dalam suatu organisasi, kurang bagus. Tapi kalau kita mengartikan bahwa forming coalition ini adalah membentuk suatu divisi atau departemen, nah itu baru positif. Jadi mungkin merujuknya ke Seven Habits dan juga di Seven Habits itu ada yang namanya proaktif. Nah, inilah proaktif. Proaktif itu berarti dalam agama Islam husnuzon gitu. Kemudian alliance with powerful people, maksudnya beraliansi dengan orang yang memiliki power. Di sini juga jangan diartikan negatif dulu. Maksudnya pendekatan ke atasan bukan, kan, tetapi ini hanya suatu hubungan antara atasan dengan bawahan, jadi bukan beraliansi dalam hal negatif. Kemudian creating obligation, managing impression, jadi ini memberikan impresi, memanage atau mengatur impresi kita ketika kita menghadapi orang ataupun atasan ataupun bawahan. Dan ya mungkin yang kurang bagus adalah taking and blaming. Nah ini mungkin lebih banyak konotasi negatifnya. Oke, cek. Next, Mbak Afisa. Kemudian kebudayaan di suatu organisasi. Jadi lebih simpelnya kebudayaan di organisasi ini bisa diterima ataupun tidak diterima, tergantung apa. Jadi suatu perubahan kebiasaan di organisasi ini mengakibatkan orang-orang bisa menerima ataupun tidak menerima. Karena ada beberapa alasan yang menyebabkan bisa diterima atau tidak diterima tersebut. Yang pasti ini tergantung individu masing-masing. Apalagi ini berhubungan dengan informasi teknologi. Jadi teknologi yang berkembang di suatu kebiasaan organisasi ini kadang-kadang bisa diterima atau tidak diterima. Karena apabila orang mengatakan tidak diterima karena mereka lebih ke behaviornya atau kulturnya itu sudah mengatakan hal ini sudah bagus, buat apa lagi dirubah-rubah? Tapi itu bukan suatu hal yang menurut kami bagus. Kenapa? Karena perubahan itu pasti ada di suatu kebiasaan organisasi. Selama perubahan itu bagus, itu tidak masalah. Jadi harusnya ketika ada suatu perubahan dan itu mengarah ke hal yang bagus, maka kita harus bisa menerima dan mencoba untuk mempelajarinya. Oke, next.
Jadi kita masuk ke lingkungan dari suatu organisasi. Di lingkungan suatu organisasi dapat kita lihat bahwa organisasi ini memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Bisa kita lihat yang environmental resource and constraint-nya. Jadi lingkungan suatu organisasi ini dipengaruhi sangat erat dengan pemerintah. Itu sudah pasti pemerintah. Kenapa pemerintah? Rule yang dia keluarkan. Kemudian kebijakan yang dia keluarkan. Itu sangat mempengaruhi. Terutama kalau untuk suatu perusahaan itu pasti pajak-pajaknya yang kadang-kadang bertambah-tambah. Apalagi baru saja PPh naik jadi 11%. Nah, itu repot juga itu. Kemudian kompetitor, jadi suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki jenis yang sama itu akan menjadi suatu kompetitor di organisasi lain dengan jenis yang sama juga. Kemudian ini customer atau pelanggan, itu juga sangat mempengaruhi. Financial institution, kenapa disebut financial institution? Jadi suatu organisasi tidak akan lepas dari kebutuhan finansial, di mana kebutuhan finansial itu salah satu hal yang sangat berpengaruh. Kenapa disebut financial institution, yaitu institusi keuangan, ini lebih, kalau di suatu perusahaan lebih condongnya adalah ke lembaga keuangan, di mana itu sangat membantu dalam pendanaan. Kemudian culture atau kebudayaan yang saya sebutkan di poin ketiga tadi, dan juga pengetahuan serta teknologi itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Perkembangan dari suatu organisasi itu tidak akan lepas dari pengetahuan dari orang-orangnya mengenai organisasi tersebut. Jadi semakin orang tersebut expert terkait pengetahuan dari organisasi tersebut, maka akan semakin maju organisasi tersebut. Dan juga terkait teknologi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah masuk ke 4.0, di mana 4.0 ini lebih mengedepankan terkait masalah informasi teknologinya, seperti yang kita lihat bahwa untuk pengurusan, ini satu contoh paling gampang aja, pengurusan sertifikat tanah sekarang sudah ada aplikasinya, meskipun secara prakteknya masih banyak juga yang bisa mengurus secara manual, tapi alhamdulillah sudah bisa masuk ke sistem, ada aplikasinya untuk pengurusan sertifikat tanah. Atau di kementerian, di semua perizinan di Indonesia itu sudah ada aplikasinya, yaitu di NSW, Indonesian National satu atap, lupa saya kepanjangannya, nanti bisa dicari di Google. Oke, next. Kemudian terkait poin keempat tadi, di situ juga diterangkan terkait masalah disruptive teknologis. Jadi teknologi ini kadang-kadang menghasilkan suatu inovasi bisnis yang memberikan perubahan yang sangat radikal, jadi sangat signifikan cepat di suatu bisnis. Nah, bisa kita lihat beberapa contohnya. Mungkin secara fakta, jadi ini bukan mungkin lagi, mohon maaf. Jadi secara fakta, secara fakta bahwa COVID kemarin itu memberikan anugerah terkait masalah sistem informasi teknologi. Apa itu? Orang jadi lebih berinovatif untuk mengembangkan teknologi yang paperless, seperti yang disampaikan tim kedua tadi, dan juga teknologi yang tidak perlu bertatap muka, seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi itu yang kita sebut dengan rapid change atau radically change dalam suatu bisnis. Oke, next, Mbak. Ini saya terlalu banyak nanti, berbahaya. Yang lain nggak kebagian. Jadi struktur organisasi itu juga sangat berpengaruh. Mungkin nggak perlu saya panjang lebar di struktur organisasi, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada pembagian dari CEO, CIO, dan sebagainya, yang kemudian nanti ada hal itu akan berpengaruh ke bisnis prosesnya juga, di mana struktur organisasi ini juga dipengaruhi dari besar kecilnya suatu perusahaan atau suatu firma. Kenapa? Semakin besar suatu perusahaan atau suatu firma, maka organisasi akan lebih kompleks.
Akan tetapi apabila perusahaan atau firma tersebut hanya skala kecil, maka struktur organisasi itu tidak terlalu kompleks. Next, Pak. Jadi kita bisa melihat yang terakhir dari presentasi saya, nanti akan dilanjutkan Bapak Heri. Belum, Pak. Jadi yang keenam adalah other organizational feature. Apa itu? Jadi organisasi itu memiliki suatu tujuan dan menggunakan beberapa alat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi beberapa organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin bisa kita lihat ada 3, yaitu coercive, utilitarian, sama normatif. Itu kita bisa dilihat coercive itu contohnya adalah penjara. Kalau utilitarian itu adalah bisnis atau perusahaan. Sedangkan normatif itu lebih condongnya ke universitas, organisasi keagamaan. Jadi organisasi juga memberikan grup yang berbeda di konstituensinya, yaitu yang pertama mereka lebih mengutamakan keuntungan anggota, itu biasanya koperasi. Yang kedua, mengutamakan keuntungan klien atau stakeholder dan juga masyarakat luas, itu biasanya perusahaan. Mungkin itu aja bisa saya jelaskan dari saya. Bisa next mungkin dari Pak Heri masuk ke chapter keduanya. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Mas Google. Nah, jadi oke, supaya nggak terlalu habis waktunya karena kita hanya punya 20 menit lagi, saya akan langsung masuk dengan chapter 2 terkait dengan dampak sistem informasi pada organisasi. Secara social impact, itu sebenarnya kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi ini ya, karena dengan menurunkan biaya partisipasi pasar, teknologi informasi itu memungkinkan perusahaan itu memperoleh barang dan jasa lebih murah ya. Ya contohnya kita saat ini mungkin kita tahu lah startup yang sudah yang sudah muncul ya, termasuk itu ada juga Shopee yang kita lihat, Shopee, Lazada, itu juga sangat berpengaruh kepada social impact karena kita dengan mengklik startup tersebut kita sudah bisa mendapatkan barang dengan sangat kompetitif. Terkait hal ini saya sharing saja di perusahaan kami juga, saya terutama di departemen saya, kami kalau mencari barang kesulitan mencari barang, saya mengandalkan Bukalapak ya, karena mereka punya pengadaan yang untuk corporate ya, jadi itu juga memudahkan dalam bertransaksi. Kemudian next, dampak organisasi terhadap perilaku ya. Jadi karyawan itu mempunyai atau lebih banyak kemampuan untuk membuat keputusan karena mereka mendapat informasi yang jauh lebih akurat, tepat waktu, dan sangat mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian juga untuk penurunan biaya manajemen sebagai presentasi pendapatan dan hierarki menjadi jauh lebih efisien. Kemudian rentang kendali manajemen juga telah diperluas ya, dan memungkinkan seorang manajer itu mengelola dan mengendalikan lebih banyak pekerja yang tersebar di seluruh atau tersebar dalam jarak yang jauh ya. Misalnya kita punya branch office di mana gitu ya, itu dengan perkembangan teknologi dan jaringan IT itu sangat memudahkan kita sebagai seorang manajer untuk mengontrol kinerja karyawan kita sendiri. Kemudian untuk implikasi desain dan pemahaman sistem informasi itu, yaitu memberikan manfaat yang nyata ya. Sistem informasi ini harus terus berkembang dengan pemahaman yang jelas tentang organisasi di mana mereka gunakan. Kemudian dalam pengalaman kami, faktor organisasi sentral yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru adalah yaitu lingkungan di mana organisasi itu harus berfungsi, kemudian struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis,
Kemudian juga tadi disebut Mas Google, ada budaya dan politik organisasi. Kemudian juga jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu jenis tugas pekerjaan dan proses bisnis yang dirancang untuk membantu oleh sistem informasi. Mungkin itu ya terkait dengan dampak informasi sistem terhadap organisasi. Mungkin silakan dilanjutkan ke Mbak Nafisa. Terima kasih. Saya Pak. Oh, Dari ya chapter 3 dulu. oh Mbak Oke. Romlah, sorry, silakan. Ya, boleh backspace dulu, Mbak. Balik lagi. Oke, kalau tadi Pak Ganang sama Pak Heri sudah menjelaskan terkait apa itu organisasi dan impact-nya sistem informasi terhadap sebuah organisasi ya. Di chapter 3 kita akan membahas terkait sebuah pemodelan. Jadi nanti di sini akan dijelaskan faktor apa saja sih yang menghambat sebuah perusahaan itu dalam menggunakan sebuah teknologi informasi, lalu tips atau cara-cara menyelesaikannya itu seperti apa, itu akan dibahas di model ini. Jadi modelnya itu kita sebut dengan Porter Competitive Force Model. Cukup panjang ya. Oke, lanjut Mbak Nafisa. Ya, jadi sebelum kita ke model tadi, dalam sebuah industri, dalam sebuah perusahaan atau bisnis, pasti kita mengenal salah satu perusahaan yang menjadi stand out ya, atau menjadi mega bintang dari masing-masing sektor industri. Salah satu contoh nih di automotive industry. Kalau di otomotif sendiri yang terkenal, yang mengelit saat ini itu adalah Toyota, di mana Toyota terkenal dengan performanya yang bagus. Terus kalau contoh kedua di online retail. Nah, online retail ini salah satu yang menjadi mega bintang atau leadernya itu adalah Amazon. Lalu kalau kita bergeser lagi ke offline retail, itu ada Walmart di situ. Lalu contoh terakhir di bisnis online music. Jadi ada iTunes dari Apple yang dia adalah salah satu aplikasi terbesar. Dia bisa meraih 60% dari total market pengguna online music. Nah, itu salah satu contoh dari beberapa sektor industri dan mereka-mereka yang menjadi stand out firm atau stand out perusahaan. Nah, dari sini kita akan bahas bagaimana mereka bisa menjadi sampai saat ini, apa saja poin-poin yang bisa dilakukan. Bisa next, Mbak. Nah, caranya adalah salah satunya dengan mengadop sebuah model dari Porter ini. Jadi Porter ini sebenarnya adalah nama pembuatnya. Jadi ada Michael Porter, lalu modelnya dia beri nama Porter Competitive Force Model, seperti itu. Nah, di model ini dia itu akan membahas sebuah strategi position ya untuk melihat kompetitor. Jadi kompetitor tidak hanya terkait kompetitor tradisional, ya kompetitor misal pembuat sabun sampo deh, Dove, maka kompetitornya Sunsilk. Bukan terkait hanya tradisional kompetitor seperti itu, tapi kita juga harus melihat environment dari bisnis kita. Ada 4 faktor yang harus kita lihat dari kita menjalani sebuah bisnis ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan terkait new market entrance. Jadi kita harus memperhatikan juga terkait market baru yang berpeluang untuk bisa kita tempatin. Nah, itu kita harus analisa juga. Lalu yang kedua itu ada supplier. Jadi supplier itu perlu dipertimbangkan, apalagi kalau kita hanya punya single supplier tanpa ada optional supplier seperti itu. Jadi supplier itu kita harus membuat bonding yang bagus dengan mereka. Lalu ketiga adanya substitute product. Substitute product ini adalah contohnya produk pengganti. Kalau contoh konkretnya seperti
telepon ya, dulu zaman 90-an mungkin telepon sangat booming waktu itu, tapi sekarang sudah digantikan oleh internet dan mobile phone seperti itu. Jadi itu adalah salah satu substitute produk yang perlu kita pertimbangkan dalam merancang sebuah bisnis yang hubungannya dengan sistem informasi. Lalu terakhir terkait customer, kita harus mengikuti perkembangan customer, terutama di teknologi yang mereka gunakan serta produk-produk yang mereka berikan, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, itu tadi ada 4 faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam bisnis, menggunakan sistem informasi dalam sebuah bisnis. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi dari 4 persoalan yang tadi. Misal ada force, ada gangguan dari 4 yang tadi itu. Ada 4 juga yang perlu dilakukan, yang bisa kita lakukan. Yang satunya adalah membuat cost kita itu serendah mungkin. Lalu kedua, produk kita itu harus berbeda dengan yang lain. Terus yang ketiga, itu kita harus fokus terhadap market yang kita tuju. Jadi siapa end user yang akan kita target, seperti itu. Terus yang keempat terkait membangun bonding yang baik dengan supplier dan customer kita. Nah, 4 faktor ini, 4 step ini, bukan step, 4 strategi ini yang akan kita bahas satu persatu beserta contohnya nanti. Bisa next. Nah, ini terkait salah satu strategi ya untuk kita agar tetap stand out dalam membangun sebuah bisnis tadi. Salah satunya adalah menekan cost kita serendah mungkin. Contohnya low cost leadership ini salah satu contoh yang bisa kita ambil dari Walmart. Jadi Walmart ini sekarang sedang terkenal atau booming, Amazon juga, karena mereka terkenal dengan cashless atau self checkout station seperti itu. Jadi mungkin di Indonesia belum ada ya Walmart ya. Jadi kalau di luar negeri itu mereka belanja terus tanpa kasir mereka bisa check out barangnya sendiri. Bahkan dari Amazon yang baru-baru ini mereka keluar gate jadi langsung mobile banking mereka langsung berkurang tuh saldonya. Jadi secanggih itu sampai sekarang bisa seotomatis itu. Nah, itu dalam bisnis itu sangat berpengaruh signifikan. Itu contohnya ada sebuah riset ya. Jadi Walmart itu hanya menghabiskan 17% cost overhead dari total revenue mereka. Sedangkan kompetitor mereka itu bisa sampai menghabiskan 25%. Nah, itu hampir setengahnya sendiri. Nah, itu salah satu cara mengandalkan teknologi informasi di sana. Itu salah satu contoh menjadi low cost leadership bisa kita adopt dari kasusnya Walmart. Next. Terus strategi yang kedua kita harus produk kita itu harus berbeda dengan yang lain. Nah, ini satu case itu dari Nike, produsen sepatu banyak ya pastinya. Lalu Nike ini memiliki sebuah mobile app di mana para customer mereka, end user mereka itu bisa merequest langsung bahan yang mereka inginkan, solnya, terus logonya itu berada di posisi di mana, itu mereka bisa request lewat mobile app itu. Nah, nantinya request dari mereka itu akan langsung digeneralisasi atau dilanjutkan ke production mereka, sehingga nantinya customer atau end user mereka itu memiliki sebuah kepuasan, jadi unik atau produknya itu by custom seperti itu. Nah, itu yang membuat akhirnya customer lebih suka memilih Nike, misal seperti itu. Itu salah satu contoh penerapan sistem informasi dalam poin yang produk diferensiasi. Jadi kita harus membuat lebih beda dari yang lain, seperti itu. Terus poin ketiga, strategi yang ketiga itu ada, nah ini fokus ke marketnya. Jadi kita harus tahu target pasar yang kita
panah nih yang kita tuju. Salah satu contoh dalam sebuah sistem perhotelan ya. Jadi di dalam hotel itu mereka akan mendapatkan banyak informasi terhadap customer mereka. Lalu dari sana mereka akan analisa siapa-siapa saja yang sering check-in dan mereka menggunakan fasilitas apa. Nah, data-data itu yang nantinya akan mereka gunakan untuk memberikan penawaran lebih, penawaran lebih atau memberikan diskon-diskon terhadap customer mereka yang loyal, yang sering check-in seperti itu. Nah, jadi mereka di sana mengandalkan mengenerate semua data dari customer-nya, lalu mereka olah sehingga mereka mendapatkan kesimpulan untuk dijadikan bisnis baru seperti itu. Itu salah satu contoh kita harus fokus ke market siapa yang kita tuju. Lalu untuk strategik yang terakhir, itu kita harus membuat sebuah hubungan baik dengan customer dan supplier. Nah, salah satu contohnya itu di otomotif lagi, di Toyota dan Ford, itu mereka ternyata memiliki sebuah aplikasi di mana semua supplier mereka itu bisa mengakses sebuah fasilitas atau database dari Toyota atau Ford untuk mengetahui demand terus schedule untuk produksi mereka. Jadi di sini kita mengandalkan hubungan langsung. Jadi tanpa perantara mereka para supplier bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh customer mereka selanjutnya. Nah, itu salah satu cara mengandalkan teknologi informasi dalam bidang hubungan antara customer dan supplier. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini summary-nya ya. Jadi dari ketika kita menghadapi sebuah force atau how to say it, halangan dari tadi ada beberapa market baru yang datang dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita tetap standing dengan bisnis kita, itu ada 4 tadi strateginya, dan tadi sudah kita cantumkan juga contoh satu persatu dari situ. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke Mbak Nafisa Ya, terkait aplikasinya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, terima kasih Bu Romlah. Di sini saya akan menjelaskan terkait Internet Impact of Competitive Advantage dan juga Smart Product IoT. Seperti, ya, terdapat 5 impact dari competitive advantage, yaitu yang pertama adanya pengganti dari suatu produk maupun service. Nah, internet ini memiliki impact bahwasanya seperti yang dijelaskan Bu Romlah tadi terkait telepon. Kemudian juga ada customer bargain power, di mana customer ini memiliki daya untuk tawar-menawar. Bisa kita ambil contoh seperti beli 3 gratis 1. Kemudian jika pembelian lebih dari 10 unit akan free ongkir. Kemudian juga ada supplier bargain power, di mana untuk mendapatkan supplier dengan harga termurah, kita perlu dari procurement perlu untuk melakukan adanya negosiasi dengan cara seperti contohnya pembelian produk dengan banyak gratis ongkir seperti itu. Kemudian juga ada trade of new entrants dan juga positioning and rivalry among the existing competitor. Nah, terkait produk smart product atau IoT, ini terdapat salah satunya produk Under Armour. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwasanya Under Armour mulai untuk develop suatu produk mereka, yaitu untuk menyaingi Nike dan Adidas, di mana pada Nike dan Adidas ini kan memiliki sole sepatu, contohnya ada yang Air Max, Ultra Boost, namun di Under Armour ini mensisipkan suatu IoT, di mana ketika kita menggunakan sepatu dari produk Under Armour ini, di jam kita yang bermerek Under Armour juga, itu bisa mendeteksi bahwasanya kita sedang lelah. Kemudian kita sudah melakukan running berapa langkah dengan detak jantung berapa, dan sudah ada notifikasi bahwasanya Anda sudah lelah, Anda bisa beristirahat seperti itu. Jadi dari smart product atau Internet of Things ini juga memberikan gebrakan baru kepada suatu produk yang ingin mengalahkan dari produk yang sudah unggul di masyarakat, contohnya seperti Nike dan Adidas.
Kemudian sebenarnya apa sih challenge dari strategi informasi sistem yang harus kita perhatikan, di mana challenge yang pertama adalah dengan pengimplementasian dari strategi informasi sistem, kita harus mensadari bahwasanya ini memerlukan suatu extensive organization change, di mana yang sebelumnya manual menjadi otomatis, dan untuk investasi pada teknologi itu sangat mahal. Dan belum tentu dari semua strategi informasi yang kita berikan kepada suatu produk kita untuk dijual itu profitable. Sebagai contohnya perusahaan marketplace Orange dan Hijau, seperti yang kita tahu sekarang sedang mengalami gelojak, di mana mereka terlalu memforsirkan kupon diskon, dan juga mereka terlalu fokus pada marketing mereka dengan adanya boyband dari Korea, untuk di mana pada analisis mereka dulu itu mereka berpikir bahwasanya ini akan profit, banyak orang yang beli, padahal ternyata dari market mereka beberapa orang yang beli di akun marketplace hijau maupun kuning itu bukan dari kalangan menengah ke atas yang membeli suatu produk yang sangat mahal seperti itu. Jadi itulah mengapa ada challenge di mana dengan pengimplementasian suatu informasi sistem ini itu tidak semuanya profit. Jadi perlu dilakukan analisa mendalam atau dilakukan suatu simulasi prototype. Nah, kemudian ini terdapat beberapa manajemen checklist yang perlu kita perhatikan sebagai seorang manajer sebelum mensisipkan suatu strategik informasi. Berikut merupakan beberapa yang harus kita perhatikan. Dan kebetulan dulu saya pada saat tugas akhir membuat suatu prototype website dalam bentuk gamification, yaitu untuk membantu produk dari Gesit, di mana kita tahu ya Bapak Ibu bahwasanya masyarakat saat ini masih rancu terhadap kualitas dari motor listrik. Nah, tugas saya adalah untuk mencari apa yang mereka bingungkan. Contohnya saya takut kesetrum, saya tidak tahu bagaimana cara untuk mencharger suatu motor listrik. Kemudian dari informasi-informasi itu kita analisis sehingga dibentuklah suatu website yang tidak monoton. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu bahwasanya seperti Honda, Yamaha memiliki website yang hanya informatif namun tidak interaktif dan tidak bisa mengengage suatu customer-nya. Jika Bapak Ibu penasaran bisa mengakses di bit.ly website gamification. Ini salah satu prototipe yang saya buat, dan di dalam suatu website ini sudah terdapat beberapa informasi penting terkait fitur-fitur dan juga cara dari penggunaan dari motor ini, di mana hal ini bisa diimplementasikan sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan baru yang ingin mengenalkan produk mereka namun dengan biaya yang sangat low. Tidak perlu marketing seperti marketplace kuning maupun hijau, namun dengan prototype kita simulasikan, kita analisa sehingga nantinya bisa menciptakan profit yang sesuai target. Baik, dari presentasi kelompok 3, apakah dari Bapak Ibu terdapat pertanyaan? Sudah pada ngantuk kayaknya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, mungkin silakan Mbak Nafisah dikembalikan ke Pak Hadsis. Oke, siap. Pak Hadsis masih mute kayaknya. Maaf. Masih mute, Pak. Sudah unmute tapi mikrofonnya tombolnya mati. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Minta tolong di-share materialsnya di meeting chat nanti supaya bisa saya bantu unggah ke MyTest Classroom. Tadi sudah kita saksikan presentasi yang tak kalah menarik tentang hubungan antara sistem informasi, organisasi, dan strategi bisnis terkait hubungan antara organisasi dengan lingkungannya ya tadi. Perubahan
pada lingkungan itu keniscayaan. Kita lihat banyak sekali contohnya. Tadi ada beberapa perusahaan besar yang disebutkan, Toyota, kemudian ada kalau Walmart. ya, Walmart ya, terus kalau di buku itu ada Starbucks. Ada Starbucks. Nah, ini kalau kalau nanti Bapak Ibu ada waktu, itu saya usulkan, saya rekomendasikan untuk bisa nonton video 10 menitan ya. Itu ada, saya letakkan di MyTS Classroom ya. Contoh kasus di Starbucks ya. Ini sama kayak ceritanya. Kalau beberapa orang bilang tuh sebenarnya McDonald itu bisnisnya, mohon maaf saya disconnect. Mohon maaf. Sudah terdengar ya suara saya lagi? Sudah terdengar. Sudah. Nah, terima kasih konfirmasinya. Ya, kalau kita pernah dengar cerita McDonald tuh jualannya bukan makanan, aslinya mereka tuh jual beli lahan. Pernah dengar itu enggak? Jadi aslinya kenapa kok McDonald tuh selalu tempatnya tuh di pojokan? Karena itu harganya mahal tuh, jadi dijual kembali itu bisa profit juga nanti buat McDonald sendiri sebagai franchise. Nah, Starbucks itu juga punya pendekatan yang unik ya. Mereka seolah-olah kayak jualan kopi, tapi aslinya itu mereka dapat untung lebih banyak dari bukan merchandise, Pak. Dari digital walletnya. Mereka punya digital wallet. Oh iya, digital wallet. Iya, betul. Nah, itu yang ternyata secara angka itu hampir mengalahkan beberapa bank ternama di Amerika. Kan ini kan sertifikasinya di Amerika ya. Kalau Indonesia saya kurang tahu apakah masih relevan, tapi setidaknya ini karena Starbucks itu global ya. Mungkin juga bisa dicek nanti di videonya ini. Saya sudah nontonnya video yang pertama, yang kedua ini tadi saya baru nyari, ternyata ada versi bahasa Indonesia yang juga yang membahas. Bapak Ibu bisa mencoba mengecek. Ini salah satu contoh perubahan pada lingkungan, karena di lingkungan sekarang kan sudah bergeser ya dari penggunaan fiat money, dari uang yang berbasis kertas ke cryptocurrency, kemudian digital money dan sebagainya. Dan ini ternyata ngefek gitu ke proses bisnisnya si Starbucks. Mereka memanfaatkan IT issues ini tentang digital money untuk kemudian menggeser sedikit tanpa kemudian melepas sepenuhnya proses bisnis utamanya untuk kemudian bisa meraup untung lebih banyak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Microsoft. Microsoft itu sejak Satya Nadella, dulu kan Ballmer ya, waktu zamannya Gates ke Ballmer itu turun. Microsoft itu labanya turun, banyak kerugian karena mereka hanya sekedar mengandalkan Windows ya. Windows dan aplikasi-aplikasi yang di retail dijual langsung ke end users gitu, sehingga nggak terlalu bagus ternyata penjualannya. Terus mencoba masuk ke dunia bisnis mobile, sempat jual mobile Windows Phone juga waktu itu gagal, dan kemudian menangkap satu perubahan pada lingkungan, yaitu maraknya virtualisasi, istilahnya kok di IT itu virtualisasi hardware yang ada kemudian namanya cloud computing dia. Nah, itu akhirnya mereka geser bisnisnya ke cloud. Sekarang ngefek perubahannya di CEO yang Satya Nadella sekarang itu labanya semakin meningkat, kemudian kerasa juga mereka semakin bisa mengepakkan sayap untuk mencoba masuk ke lini yang lain, dan sekarang terbukti 2023 mereka jadi ancaman terbesar buat Google. Setelah Google 20 tahun itu dikdaya dengan search engine-nya, nah ini bulan ini udah gampang ini, kayaknya sekarang sudah mulai bisa dipakai. Bapak Ibu mungkin bisa coba. Kemarin kita sempat diskusikan juga di pertemuan pertama itu ya. Jadi fitur chat ini masih harus join the waitlist ya. Saya masih belum bisa dapat aksesnya. Bapak Ibu coba klik aja join the waitlist, nanti bisa mencoba bagaimana rasanya chat GPT itu sudah digabung ke Bing. Dan ini kayaknya udah tanda-tanda mulai ada pergeseran pemain ini nanti. Dan ini keniscayaan ini, kalau misalkan perusahaan besar pun kalau dia lengah dan tidak mencoba menyesuaikan dengan lingkungan, maka bisnisnya bisa terancam.
Sehingga banyak perusahaan itu kayak siapa yang ngomong itu? Steve Jobs. Steve Jobs itu pernah bilang, kalau kamu nggak menganibal produkmu sendiri, maka perusahaan lain akan menganibalnya. Jadi memang kita harus jaga-jaga. Bahkan mungkin produk utama kita pada waktu mendirikan perusahaan dulu itu bisa jadi itu tidak abadi. Kita harus menyiapkan skenario B yang mana bisa menjadi alternatif, bahkan mungkin penggantinya pada nantinya. Microsoft sekarang sudah bergeser dari awalnya dulu, di awal dia menciptakan Microsoft DOS, ya, DOS operating system, software based, sekarang bergeser ke cloud business, dan itu yang kemudian menopang ekonomi dan profit dari perusahaan. Dulu Amazon jualan buku, kemudian jadi online retail store. Tapi sekarang retail store-nya udah mulai bangkrut, banyak kerugian. Nah, yang menopang apa sih Amazon itu? Cloud service-nya, Amazon Web Service-nya. Itu yang justru kalau jenengan lihat laporan keuangannya AWS itu yang membantu menutupi kerugian Amazon sekarang. Amazon tuh rugi dari sisi online retail-nya. Nah, kalau misalkan mereka hanya berhenti di online retail, mereka udah kolaps sejak mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Terus ada lagi mungkin contoh yang kayaknya masih belum kelihatan berhasilnya, ya, yaitu Facebook. Facebook main pertama di sosial media, di social network, ya. Terus mereka sudah melihat banyak pesaing. Tadi kan dari 4 hal yang perlu dipertimbangkan itu kan pesaing, ya. Dari kompetitor itu diantaranya ada new entrants dan sebagainya itu. TikTok jadi ancaman. TikTok jadi ancaman buat Facebook. Instagram sudah kalah sama TikTok dan sebagainya, sehingga mereka perlu geser proses bisnisnya juga. Mungkin produk utamanya juga nggak bisa langsung dari hanya ads melalui sosial media, sehingga mereka merambah ke metaverse. Cuma masih gagal, ya, itu contoh yang gagal juga ada. Tapi memang langkah berani untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu perlu dalam sebuah perusahaan, dan kita juga terus harus memantau teknologi informasi yang berada di sekitar kita. Itu ngefeknya banget dan cepat, ya. IT itu cepat banget perubahannya. Nah, kita sebagai manajer nanti juga perlu aware terhadap hal ini. Oke, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi saya sarankan untuk bisa nonton videonya yang ada di MyTest Classroom. Oh, enggak, ini masuk komentar dari Bu Luis, ya, di meeting chat. Oh ya, by the way, saya masih menunggu. Ngapunten tadi mungkin karena disconnect, ya, mungkin saya kehilangan filenya. Mungkin bisa dibantu tadi tim atau grup 3 untuk bisa share kembali filesnya. Sudah di-share tuh, Pak. Nggih, tadi saya disconnect jadi hilang. Minta tolong bisa. Oke, Pak, sebentar. Ngapunten. Nah, sambil menunggu share-sharean ini, sebelum saya tutup juga sesinya, karena nanti pada pertemuan 567 kita akan minta tim yang sama lagi untuk present studi kasus atau makalah ilmiah, ya. Ini saya tunjukkan biasanya harusnya nyarinya kemana. Mestinya sih sudah quite well known sih. Bapak Ibu saya rasa sudah nggak asing, ya, dengan Scholar dan Google. Mungkin dari kuliah yang lain sudah diperkenalkan, atau mungkin bisa juga pakai academics.microsoft, ya. .com. Nggak ada. Apa akademik, ya? Oh, nggak masuk ke sini. Atau bisa langsung di Mendeley juga bisa. Mendeley.com kemarin kan sudah bikin akun semua, ya, Bapak Ibu, ya. Yang belum bikin akun mohon bisa laporan ke sini, segera untuk buat akun dan lapor ke ini, ya, akun Mendeley ini. Ada Excel di sini. Mohon yang belum memberikan akun Mendeley-nya bisa sign up, bisa daftar dulu untuk kemudian mendaftarkan emailnya. Saya akan undang ke repository makalah ilmiah teman-teman satu kelas nanti. Nah, nanti yang sudah bisa juga sebenarnya searching untuk artikel berdasarkan keywords timnya di Mendeley ataupun di Google Scholar. Contoh tadi yang di keywordsnya tidak harus judul topik dari presentasi, ya. Misalkan tadi ada yang mendapatkan topik tentang. Mohon izin Pak Hazik. Nggih. Mohon izin tanya. Kalau di Google Scholar itu kan nanti kita masukkan ke
background education-nya langsung ke ITS atau ke background sebelumnya, Pak Hazik? Oh, anu toh maksudnya yang profilnya jenengan. Iya. Ini menurut ngapunten. Menurut saya sih mestinya ikut ke perusahaan jenengan. Ngapunten, nanti untuk keperluan kelulusan ya. Iya. Oh, kalau itu harus ikut afiliasinya ITS. Berarti langsung diganti aja di Google Scholar-nya itu berarti ya untuk profilnya itu berarti Pak Hazik ya. Sebenarnya kalau profile enggak harus sih Pak. Kalau yang dimaksud untuk perlu diganti afiliasinya itu lebih ketika nanti jenengan butuh waktu sudah menulis publikasi untuk kemudian submission untuk kelulusan. Kalau memang ada syarat itu loh ya. Ya. Itu baru dituliskan di papernya. Tidak harus di Google Scholar-nya jenengan rubah. Ini sesuai dengan afiliasi yang aktif sekarang yang dominan aja yang primary. Oh, siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hazik. Sama-sama. Ya misalkan di sini mau yang tadi kan awal tuh global e-business ya. Global e-business yang teman-teman tim yang kedua. And collaboration boleh langsung gabung. Cari aja paper-paper yang terkait. Dan ini langsung keluar yang relevan ya. SCM, terus kemudian pembahasan tentang CRM kalau misalkan ada dan sebagainya. Pilih salah satu untuk kemudian bisa dibahas oleh satu grup. Ini bisa disiapkan dari sekarang untuk nanti pertemuan 5, 6, 7. Saran saya menggunakan keyword sesuai dengan topiknya atau mungkin langsung jumping ke salah satu keywords di dalamnya kayak misalkan langsung mau main di supply chain aja. Silakan juga boleh. Supply chain management. Nanti akan dapat banyak referensi. Saya sangat menyarankan untuk bisa ambil 5 tahun terakhir ya. Mungkin ini berarti mestinya 2019. Nah, biasanya kita dituntut untuk mendapatkan yang terkini sebagai rujukan baik untuk tesis ataupun publikasi ilmiah yang lainnya. Oke, untuk file dari Mbak Nafisa sudah saya dapatkan, saya unduh. Nanti insya Allah setelah ini akan saya unggah kembali ke My Desk Classroom. Nah, Zik, papernya arahnya kemana ya? Maksudnya setelah kita dapat papernya, lalu bikin resume atau gimana? Presentasi, resume ya, semacam resume. Okay. Mengulas. Okay. Ini sebagai latihan untuk supaya terbiasa membaca publikasi ilmiah. Saya rasa di course yang lain, di kuliah yang lain juga dimintakan ya. Mestinya gitu. Saya tadi coba Google Scholar tapi keluarnya Google Cendekia itu sama aja ya Pak? Sama-sama Pak. Terjemahan bahasa Indonesia sama. Iya, bahasa Indonesianya Scholar Cendekia ya. Saya baru kepikiran sekarang. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah lewat. Harusnya 10.20 malah harusnya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf ternyata tidak cukup buat tim keempat untuk presentasi. Mungkin sudah menyiapkan, bisa disimpan untuk pekan depan ya. Jadi untuk pekan depan 489 ya. Saya cek kembali. ngapunten. Saya cek di benar 4910. Tim 4910. Oh, by the way, saya tuh satu komentar terakhir. Ini mungkin spesial buat kemarin, buat tadi yang sudah menunjukkan punyanya Mbak Nafisa kayaknya tadi ya. Gamification ya Mbak ya? Iya Pak. Yang Adobe XD kan saya sempat ngintip barusan. Tapi kalau saya lihat sekilas itu mestinya nanti jangan bisa cross check lagi ya. Itu nanti akan jadi bahan tesis kah? Atau? Rencananya saya seperti itu, tapi perusahaan terbaru Pak. Perusahaan, oke. Itu soalnya nanti jenengan perlu cross check lagi antara istilah gamifikasi dan game based learning. Itu kan sebenarnya tutorial untuk memahami gesitsnya ya, tapi melalui pendekatan game. Itu lebih ke game based learning, bukan gamifikasi. Gamifikasi beda lagi. Itu aja, mungkin khawatir nanti kalau salah istilah. Oke, sekian dari saya. Mari kita cukupkan dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi pekan depan Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih.